Apa itu teks eksplanasi? Mari kita bahas. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan bentuk tulisan yang memaparkan proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena atau peristiwa. Bagaimana struktur teks eksplanasi? Di sini saya akan menjelaskan struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri dari 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Yang ketiga, ulasan atau interpretasi. Yang pertama, pernyataan umum. Bagian pertama ini mengidentifikasikan sesuatu yang akan diterangkan secara umum. Hal ini bisa terkait dengan fenomena alam, fenomena sosial, fenomena budaya, dan lainnya. Yang kedua, ada urutan sebab akibat. Struktur yang kedua ini merincikan proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai pernyataan atas bagaimana atau mengapa. Yang terakhir ada ulasan atau interpretasi. Bagian terakhir ini berupa komentar atau penilaian penulis tentang kesimpulan atau konsekuensi atas kejadian yang sudah dipaparkan sebelumnya. Lalu bagaimana kaidah kebahasaan teks eksplanasi? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi pertama adalah teks eksplanasi itu topiknya lebih berfokus pada hal umum atau generik, bukan pada partisipan manusia. Contohnya seperti gunung meletus, gempa bumi, ataupun tsunami. Nah, yang kedua adalah teks eksplanasi itu menggunakan istilah ilmiah. Contohnya seperti skala Likert, Columbus, strata cumulus pada teks-teksnya. Nah, yang ketiga adalah menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif sendiri adalah kalimat yang mendapatkan imbuhan diterkan. Contohnya seperti ayam sudah dimasak ibu tadi pagi. Dimasak merupakan kata pasif. Nah, kaidah kebahasaan nomor 4 adalah teks eksplanasi sering menggunakan kata verba material dan kata verba relasional. Apa sih kata verba material dan kata verba relasional? Kata verba material adalah kata verba atau kata kerja yang biasanya menggunakan tindakan fisik di dalamnya. Contohnya memukul, memasak, mencuci, dan lain-lain. Untuk kata verba relasional adalah kata verba yang memiliki fungsi sebagai penghubung antar kalimat. Contohnya seperti Eva merupakan siswa terpandai di kelasnya. Merupakan adalah kata verba relasional karena menghubungkan antara satu kalimat ke kalimat lain. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah biasanya teks eksplanasi itu menggunakan konjungsi kausal dan konjungsi waktu. Konjungsi kausal adalah konjungsi yang memerlukan sebab akibat. Contohnya seperti karena, oleh karena itu, sebab, dan lain-lain. Yang terakhir adalah konjungsi waktu. Konjungsi waktu itu antaranya sehingga, karena, lalu. Selanjutnya langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, membuat kerangka karangan. Yang ketiga, mengembangkan teks. Yang keempat, menyunting tulisan. Kembali kepada poin yang pertama, menentukan topik. Penulis dapat menentukan topik sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin disampaikan. Poin yang kedua, membuat kerangka karangan. Berdasarkan struktur teks eksplanasi yang terdiri dari pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi. Poin yang ketiga, mengembangkan teks. Langkah selanjutnya yaitu setelah membuat kerangka karangan, yaitu mengembangkan teks eksplanasi menjadi teks yang utuh. Poin yang terakhir, menyunting teks, yaitu bertujuan untuk mengoreksi apakah sudah sesuai dengan teks atau masih ada kesalahan dalam penulisan. Apa ciri-ciri teks eksplanasi? Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, faktual. Yang kedua, bersifat ilmiah. Yang ketiga, informatif. Yang keempat, membahas hal-hal yang umum. Kembali pada ciri yang nomor 1 yaitu faktual. Teks eksplanasi memuat informasi dengan benar. Yang kedua, bersifat keilmuan, yang artinya teks eksplanasi
eksplanasi membahas fenomena yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Contohnya, gempa bumi yang berhubungan dengan geografi. Yang ketiga, informatif, yang artinya bertujuan untuk memberikan informasi tanpa mempengaruhi pembaca. Yang keempat, membahas hal-hal yang umum, yang artinya teks eksplanasi ialah peristiwa yang sering kita jumpai dalam sehari-hari. Berikut adalah contoh teks eksplanasi. Paragraf pertama, memuat pernyataan umum. Paragraf kedua, memuat sebab akibat. Paragraf ketiga, memuat tentang interpretasi. Tujuan dari menulis teks eksplanasi ialah menjelaskan tentang sebuah rangkaian peristiwa atau fenomena dengan dihubungkan fakta dan memiliki hitungan sebab